mengucapkan selamat sore dan salam. Kembali Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membangun ibadat keluarga di rumah kita masing-masing. Hari ini, hari Selasa tanggal 1 September tahun 2020. Mari bersama-sama kita masuk di dalam ibadat. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita siapkan kidung jemaat nomor 5. Dan sebelumnya mari kita awali dengan mengaku yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga di tempat kami masing-masing. Hari ini hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan kidung jemaat nomor 5 bait yang pertama saja. Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapanmu, ya Tuhan, bala surga menyembah di kau gali semesta. Bapak Ibu dipersilahkan kembali duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melakukan permenungan mengacu pada kesaksian kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 11. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 11 kita siapkan. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Tuhan bersama keluarga kami masing-masing di tempat kami masing-masing untuk membuka hati bersama-sama guna menerima firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 11 yang demikian Bapak Ibu saya baca seluruhnya. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 11. Kepada jemaat di Philadelphia. Demikian perikop yang ditulis oleh LAI. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah,
beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikian Bapak Ibu, yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit keterangan yang kita dapat dari Alkitab bahwa jemaat Philadelphia adalah salah satu dari 7 jemaat yang disebut dalam penglihatan yang dialami oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dalam penglihatan itu ada 7 jemaat disebutkan, dilambangkan bagaikan kaki dian. Sebuah penyangga pelita yang terbuat dari emas. Itu melambangkan kesucian yang senantiasa bersinar. Dan kaki dian yang 7 jumlahnya itu mengelilingi anak manusia yang adalah Tuhan Yesus sendiri, kepala gereja, kepala jemaat. Itu melambangkan bahwa 7 dian, 7 jemaat, termasuk jemaat Philadelphia adalah jemaat yang selalu berorientasi pada Kristus Yesus. Maka keberadaannya Bapak Ibu tidak akan pernah lepas dari pemeliharaan Tuhan Yesus sendiri. Apabila itu dilambangkan pada tradisi bait Allah, Tuhan Yesus itu adalah imam yang selalu menjaga dian-dian atau pelita-pelita di dalam bait Allah itu selalu hidup, tidak akan padam. Demikianlah sekilas penjelasan tentang penglihatan Rasul Yohanes dengan keberadaan jemaat Philadelphia. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan selalu menjaga jemaat-jemaatnya seperti jemaat Philadelphia. Yang notabene jemaat itu adalah jemaat kecil. Artinya jumlah warganya tidak banyak. Tetapi semangat mereka, ketekunan mereka, kesetiaan mereka, keyakinan mereka kepada Kristus tidak diragukan lagi. Tuhan Yesus telah melihat sendiri kehidupan mereka. Oleh karenanya, bagi Philadelphia, pintu istana Daud, atau yang lebih tepat adalah berarti Yerusalem baru, sangat terbuka bagi jemaat Philadelphia. Sebab yang memegang kunci Daud itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau ia membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau ia yang menutup, tidak ada yang bisa membuka.
Dan satu apresiasi bagi jemaat Philadelphia, terbuka pintu itu. Tuhan Yesus yang memegang kuncinya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sekalipun demikian bukan berarti jemaat Philadelphia ini harus mengabaikan hal-hal lain. Sebab pada kenyataannya jemaat Philadelphia ini masih harus menghadapi berbagai tantangan. Sekalipun Tuhan selalu memelihara mereka, tetapi itu tidak berarti jemaat Philadelphia ini bisa dianggap aman dan tenang. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, disebutkan di sana bahwa masih ada kesempatan atau peluang cobaan yang lebih besar lagi setelah jemaat Philadelphia mengalami berbagai tekanan. Namun ketekunan, ketabahan yang selama ini sudah dibangun itu sungguh-sungguh menjadi pengasah untuk menyikapi hebatnya cobaan yang akan datang. Cobaan itu berlaku untuk setiap makhluk. Maka berbahagialah jemaat Philadelphia yang sudah berlatih untuk tekun dan tabah. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang dialami oleh jemaat Philadelphia oleh ketekunan yang sekarang, Tuhan memberi apresiasi. Tidak main-main. Apresiasi itu disebutnya dengan mahkota yang harus dipertahankan. Jemaat Philadelphia sudah menang dalam tahap saat itu. Tetapi mereka perlu mempertahankan predikat itu agar bisa mengikuti pada tahap berikutnya. Ketiga, karena setia pada firman Tuhan, jemaat Philadelphia menerima janji Tuhan. Tuhan akan selalu melindungi. Itu artinya sehebat apapun penderitaan yang menempuh jemaat, tidak akan membuat jemaat Philadelphia binasa. Pada pesan yang terakhir atau yang ketiga itu, yang berbunyi Tuhan melindungi jemaat Philadelphia. Tuhan melindungi dinamika jemaat karena jemaat Philadelphia selalu menuruti segala firman-Nya. Itu kuncinya. Walaupun lemah, tidak sekuat jemaat-jemaat yang besar. Mereka tetap eksis. Itu karena Tuhan melindungi. Begitulah Bapak Ibu, jemaat yang setia mengikuti firman Tuhan. Jemaat itu akan hidup dan eksis dalam pimpinan Tuhan Yesus sendiri. Mungkin apabila kita berbicara tentang jemaat yang kecil, tidak jauh berbeda dengan jemaat kita, GKJW Jemaat Kertosono. Merupakan jemaat kecil di antara jemaat-jemaat sekitar. Tetapi berbahagialah saya dan panjenengan, warga GKJW Jemaat Kertosono, yang senantiasa setia memenuhi tugas panggilannya, yang selalu hidup menurut firman Tuhan. Maka Tuhan
akan melindungi, Tuhan akan memelihara, Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita sambut Bapak Ibu bersama-sama renungan di depan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 405, bait yang pertama saja, sekaligus untuk mengiringi kita menghimpun persembahan. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenang, di hadiratmu jiwaku tenang. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur. Tuhan sudah berkenan untuk menyemangati dan memulihkan kekuatan serta harapan kami. Sebagai bagian dari Jemaat Kristus, GKJW Jemaat Kertosono adalah jemaat yang kecil. Tetapi kami yakin asal kami teguh dalam memenuhi tugas panggilan Tuhan secara benar, selalu mengikuti firman Tuhan dalam dinamikanya, tentu akan tetap hidup seperti jemaat Philadelphia. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah memimpin kami, GKJW Jemaat Kertosono, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum pulih total. Kami tetap dapat melakukan ibadat, melakukan kegiatan gerejawi, walaupun dalam suasana yang berbeda. Kami yakin Tuhan, ini adalah anugerah-Mu. Sebagai ungkapan syukur, kami bawa persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan memberkati. Tuhan, pada kesempatan ini kami selalu berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena deraan penyakit, seperti yang dialami oleh Mbak Reni, Ibu Alpon, Ibu Marminah, Ibu Nabiani yang ada di Surabaya, Bapak Pujiarso, Bapak Danar Wahyudi, Bapak Slamet Yakub, Ibu Kartini Suwoyo, Bapak Agus Julianto, Ibu Eti Pantom, Ibu Tuti Mujiono, dan mungkin ada yang tertinggal, terlupa. Walaupun kami tidak mampu, tidak bisa menyebutkan satu persatu, Tuhan mengetahui sendiri. Tolong Tuhan, berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami ini. Biarlah kuat kuasa Allah, mujizat Tuhan tetap berlaku untuk saudara-saudara kami, biar mereka segera bebas dari deraan penyakit. Berikut, apabila ada saudara-saudara kami yang punya pergumulan pribadi yang tidak mungkin diungkap, tolong Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, senantiasa berkenan untuk menjawab segala pergumulan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk program-program jemaat ke depan. Sebentar lagi kami akan masuk pada pelayanan perjamuan kudus Oikumene. Berikutnya
agenda Hari Raya Unduh-Unduh tahun 2020. Di akhir tahun ada hari ulang tahun GKJW. Seputar perayaan Natal, perjamuan kudus Natal. Tolong Tuhan, semua agenda kegiatan ini kiranya penuh dengan berkat Tuhan. Tuhan berkenan membuat warga jemaat ini siap dengan semua tugas panggilan Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk bangsa dan negara yang masih sibuk untuk menyikapi dampak pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memampukan para pejabat negara ini di dalam mengambil kebijakan, supaya semuanya hanya untuk kesejahteraan, keselamatan negeri dan bangsa yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi ibadat hendak kami akhiri. Kami akan kembali berkumpul bersama keluarga kami masing-masing. Tolong Tuhan berkati kami semua. Di dalam kami harus sabar untuk masih tetap setia tinggal di rumah. Di dalam namamu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadat keluarga hari ini bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 249. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Kita nyanyikan bait yang kedua dan tiga, nomor 249 Kidung Jemaat. Serikatmu tetap teguh di atas alasan dan seterusnya. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Mari berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus senantiasa bersekutu berkarya dalam kehidupan saudaraku semua hari ini kekal selamanya. Amin. Dipersilahkan kembali duduk. Demikian Bapak Ibu, ibadat kita hari ini senantiasa kita penuh dengan sukacita. Selamat kembali bergabung bersama keluarga dan berbagi. Tuhan memberkati.